Shalom, bertemu kembali dengan renungan kasih karunia pagi ini menjumpai saudara. Dengan judul terbebas dari apakah saya sudah cukup melakukan untuk Tuhan. Markus 2 ayat 22, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Apa yang Yesus maksudkan dari perkataannya tentang anggur baru dan kantong kulit tua? Yang Yesus maksud adalah percampuran pengajaran dari dua perjanjian, perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Anggur yang baru melambangkan perjanjian baru kasih karunia, sementara kantong kulit tua melambangkan perjanjian lama hukum Taurat. Pernahkah Anda melihat kantong kulit tua? Kantong kulit tua itu rapuh, keras, dan kaku. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat itu keras, kaku. Dan saat Anda mengisikan anggur baru, perjanjian kasih karunia, ke dalam kantong kulit tua hukum Taurat, Anda akan kehilangan keduanya. Karena kantong kulit tua akan hancur, dan anggur baru akan tumpah. Nilai-nilai yang baik dari perjanjian yang lama, dan perjanjian yang baru akan dibatalkan dan hilang. Saya pernah berada dan melayani di gereja yang pengajarannya siksa, mencampurkan hukum Taurat dan kasih karunia. Saat pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat, saya merasakan kasih karunia yang tanpa syarat sebagai kemurahan Tuhan. Awalnya saya merasa sukacita saat berada di gereja, menyembah Tuhan, sharing, berdoa, melayani. Tetapi setelah beberapa lama saya mulai masuk pada mentalitas perbuatan dan mulai mencari ayat-ayat Alkitab untuk menemukan apa yang harus saya lakukan. Setelah kehilangan sukacita dan kedamaian dan damai sejahtera, saya diintimidasi dengan pikiran-pikiran. Saya belum melakukan cukup baik untuk Tuhan. Saya belum melakukan cukup banyak untuk Tuhan, dan sebagainya. Harapan saya menyala kembali saat mulai dibukakan tentang Injil kasih karunia. Saya mengerti bahwa kasih karunia-Nya itu nyata dan tidak bergantung pada apakah saya sudah melakukan cukup untuknya. Tidak ada lagi melakukan sesuatu yang didorong karena rasa bersalah dan malu yang membuat saya lelah, kewalahan, dan terkuras. Saya merasakan sukacita dan kedamaian melimpah, dan saya menikmati hubungan saya dengan Tuhan, keluarga, dan pelayanan saya. Jemaat, dimanapun Anda berada, jangan biarkan campuran hukum Taurat dan kasih karunia masuk dalam pikiran dan hatimu. Tuhan tidak menyukai percampuran karena merampasmu dari kebebasan, dari kedamaian dan sukacita yang berasal dari istirahat dalam karya Yesus yang telah selesai di kayu salib. Juga merampas kuasa untuk memerintah dalam hidup melalui kelimpahan kasih karunia-Nya. Kita tidak dapat mengisi anggur baru ke dalam kantong kulit lama. Kita akan kehilangan keduanya. Tapi bila kita hanya fokus dan merenungkan kasih karunia dan kebahagiaannya bagi dirimu dan keluargamu, dan kita akan melihat kasih karunia-Nya disediakan bagi kita melimpah-limpah. Naikkan doa ini bersama saya. Bapa, terima kasih karena perjanjian baru berdasarkan kasih karunia semuanya tentang kebaikan Tuhan, tentang betapa besarnya Yesus mencintaiku tanpa syarat, dan apa yang telah Yesus lakukan bagiku di kayu salib. Terima kasih karena saya tidak usah hidup di bawah hukum yang tidak fleksibel dan berusaha melakukan banyak usaha untuk dicintai dan menyenangkan Engkau. Aku percaya saat aku bergantung pada kasih karunia-Mu dan menikmati hubunganku denganmu, Engkau memberikan motivasi yang benar dari dalam untuk berjalan dalam kasih-Mu, hikmat-Mu, dan damai-Mu dalam setiap area kehidupanku. Aku percaya, aku punya kuasa untuk memerintah di kehidupan ini melalui kelimpahan kasih karunia-Mu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share renungan ini di semua media sosial. Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.